pun hadis dhaif yang mengandung ancaman. Nah, itu boleh selama hadis itu bukan hadis maudhu. Maudhu niku boten hadis gawe-gawean. Contoh misalnya ngeten. Wonten setunggalipun kitab niku penerangaken sapa sing urip-urip antara sholat maghrib dengan isya ini, artinya sholat sunat. Antara sholat maghrib dengan isya itu 6 rakaat, maka dia seperti ibadah 12 tahun. 6 rakaat koyo 12 tahun. 6 rakaat itu koyo ibadah 12 tahun. Ning sing nglakoni 20 rakaat, orang yang melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya itu 20 rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas terus begitu. Fatihah, Ikhlas terus sampai 20 rakaat. Itu dijelaskan Allah akan menjaga dia, agamanya, anak turunnya, keluarganya, masyarakatnya. Jadi nek pengen orang yang cepat gempa Wonogiri jangan lakoni. Iku sing lakoni niku, sing dijogo ora sing lakoni, bahkan masyarakat. Karena pokoknya hawilu bisa ngalamin maut. Dan ketika meninggal akan dimudahkan dan akan diangkat derajatnya seperti bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, misal adanya tadi ini menurut para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir disunahkan untuk dilakukan walaupun hadisnya ini tidak hadis sahih. Kenapa begitu? Karena ini babnya fadilah. Fadilah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nek ngeten iki ora dilakoni, ya ora tau nglakoni. Golek hadis sahih sing kon menerangno ngoten niku mboten enten. Makanya dalam sudut pandang para ini mboten omongan kula lho. Al-Jamaah qala ulama minal muhaddisin wal fuqaha. Jadi ini kata para ulama dari ulama hadis, fuqaha, ahli tafsir wa ghairihim, kan berarti ahli tafsir. Itu boleh orang itu mengamalkan hadis dhaif itu oleh. Bahkan wa yustahabu, disunahkan. Hadis-hadis yang mengandung targhib. Nah, kayak seneng-seneng, kayak kabar gembira. Umpama gak wonten sing seneng-seneng salat 20 rakaat fadilah kaya ngoten niku. Ya kira-kira bar maghrib bar salam-salam 2 rakaat biur ilang. Paling nyetel TV. Nek mboten madang sore, apa ya ora modal. Nek madang sing rada mending, lah nek mojok terus rasan-rasan. Luwih parah to. Ya pos. Nah ini kalau kita melihat, jadi kalau yang namanya fadilah, keutamaan, ya biasanya ya kayak gini, ini hadisnya loh, itu. Nah, kenapa kok ini dibikin kayak begitu? Ya mohon maaf, kalau itu hadisnya sahih, terus itu diwajibkan, apakah kita malah keteteran? Contoh yang sering diperdebatkan masih 3 bulan lagi masalah sholat tarawih itu. Nah, kan banyak. Lah kan Nabi cuma sholat tarawih 3 kali. Misalnya ini. Umpama nih Kanjeng Nabi itu sholat tarawih malam pertama sampai malam terakhir, maka pasti akan lahir hukum wajib. Lah nek wajib, apakah kita bisa menjamin tiap bengi sholat tarawih? Wangger bar napa niku tanggal 10 mriko niku wis
Woi sodo anu. Kita itu terkadang kok sholat tarawih terlalu anu. Umat Islam. Nah, malah Kanjeng Nabi itu malah diprotes. Kok cuma sholatnya 3 kali? Lu sholat 3 kali itu memberi contoh, memberi syarat bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah. Nek digawe wajib, karena wajib lain kalau sesuatu yang dilakukan secara rutinitas oleh Rasulullah itu biasanya terus jadi wajib, disimpulkan dengan begitu. Ya nek jadi wajib. Sholat situs tarawih wajib, posone ya wajib. Gawate niku mengke ora do nyambut gawe. Kan malah luwih berat to. Tarawih wajib, poso wajib, besok orang nyambut gawe. Lalai kejuan bodoh barang ya. Lah iso dadi keluarga niku rak bendina malah poso-poso do perang kabeh. Bojo kali bojo do perang marga siji poso, ya siji kekeselen tarawih, siji ora nyambut gawe pisan keselen tarawih. Dadi dubrek. Jadi tidak di beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu ya tidak tarawih di tanggal 1 itu karena apa? Beliau sudah tahu, wis ngerti bisa ya umatku ki ora patek sregep salat karena ini kan mulai umatku bagian Indonesia, bagian Pulau Rejo, Pulau Padaran duluan ngene. Bagian Padaran bulan ini salatnya datang di padoni. Ngalah segera salat ora dilokno. Sing salat dibahas. Sing gak salat ora dibahas. Itu sudah jelas kan. Nah, sama makanya rata-rata hadis fadilah amal itu rata-rata hadisnya niku makanya dalam anu niku belum lama ini kan belum lama akhir-akhir ini kan termasuk seperti kitabnya Imam Ghazali deh, kitabnya itu banyak diuji karena apa? Dianggapnya kan Imam Ghazali sendiri kan dalam tulisan bawahnya ada itu la aslah. Hadis ini tidak punya aslinya, belum ketemu. Tidak ada rujukan. Nah, dianggapnya itu untuk maudhu, padahal bukan. La aslah itu karena memang beliau secara tulisan itu belum menemukan. Tapi kalau ulama-ulama yang membuka ini bisa menemukan. Ya ketemunya dhaif itu tadi. Maka kita jangan anu ya. Ampun nanti apa meneh gila. Hadis sesuk ora nganggo ganti.